Pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini ya untuk memuji selalu nama Tuhan. Adik-adik jangan lupa bersyukur terus kepada Tuhan, bersyukur terus memuji-muji nama Tuhan. Nah, untuk pujian pertama, mari kita menyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya. Pujian yang kedua nanti sebentar lagi. Tapi sebelumnya lipat tangan, tutup mata dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang berada dalam tata kerajaan di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam. Kami beristirahat, kami senang, kami akan memulai memuji-muji selalu nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kasih-Nya Tuhan Yesus selalu mengalir terus buat kita semua. Adik-adik jangan lupa terus selalu memuji nama Tuhan, selalu meminta berkat pada Tuhan. Nah, pujian yang kedua, kakak akan menyanyikan bersama-sama ya. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Titi yang akan bercerita hari ini.
Tuhan, berkati juga anak-anak supaya bisa duduk dengan baik dan memahami ceritanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, halo, selamat hari Minggu adik-adik ya. Kita ketemu lagi hari ini, hari Minggu untuk beribadah sekolah minggu. Walaupun hanya melalui online, tetapi sikap kita haruslah dengan sikap yang baik, kita sikap yang sopan, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi nggak seperti nonton TV atau nonton film di bioskop, makan kacang, cari kutu, lempar-lemparan barang, atau sambil main, enggak ya. Kita tetap datang beribadah dengan baik. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa ya untuk mendengarkan firman Tuhan, jadi Kak Kristi akan langsung bercerita. Kisahnya masih tentang raja-raja yang, kalau di Alkitab di sini dikatakan bahwa raja ini adalah raja yang luar biasa ya. Dia masih keturunan Raja Daud dan dia merupakan raja yang melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kisahnya ada di 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Bisa dilanjutkan lagi sampai 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, adik-adik, Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Bahkan dari kisahnya kalau adik-adik baca ya, dia meruntuhkan tempat-tempat persembahan berhala yang saat itu ternyata rakyat Israel itu sudah kembali lagi menyembah berhala ya, tapi sama Raja Hizkia itu dihancurkan. Bahkan di sini dikatakan di ayat 4 ya, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu ya, yang disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Yang paling penting di ayat ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang pada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi Raja Hizkia ini dia merupakan orang yang takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan benar, dan hasilnya apa? Tuhan memimpin Raja Hizkia menjadi seorang raja yang hebat, raja yang luar biasa. Dia menaklukkan musuh-musuhnya karena penyertaan Tuhan ya. Tetapi adik-adik, sampailah di suatu saat Raja Hizkia ini mengalami suatu penderitaan. Kita mau melihat sendiri ya apa yang terjadi dengan Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, datanglah Nabi Yesaya dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh." Raja Hizkia terkejut mendengar hal itu, dan dia pun berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. "Ingatlah Tuhanku, aku telah hidup setia dan tulus di hadapan-Mu. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Maka menangislah Raja Hizkia. Mendengar doa Hizkia yang bersungguh-sungguh, maka Tuhan kembali berfirman melalui Nabi Yesaya. "Kembalilah kepada Raja Hizkia dan katakan, Tuhan Allahmu telah mendengar doamu dan melihat air mata kesungguhanmu. Aku akan menyembuhkan engkau dan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melindungimu dari tangan musuhmu dan menjaga kotamu dari tangan Raja Asyur. Aku akan memberikan tanda bagimu, yaitu bayangan waktu akan mundur 10 tapak. Itulah tanda dari Tuhan akan janjinya kepada Raja Hizkia. Maka Raja Hizkia sembuh dari sakitnya seperti janji Tuhan kepadanya." Nah, kita sudah lihat tadi ya bagaimana Raja Hizkia ternyata sakit ya. Adik-adik bisa baca kisahnya di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Nah, di dalam sakitnya itu padahal kan dikatakan
Bahkan Raja Hizkia akan meninggal ya karena sakitnya. Tetapi dengan bersungguh-sungguh Raja Hizkia datang kepada Tuhan, berdoa meminta kesembuhan. Sampai akhirnya Raja Hizkia sehat kembali ya. Bahkan dikatakan di situ bahwa Tuhan menambahkan lagi umurnya 15 tahun ya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sama seperti Raja Hizkia ya, mungkin kita juga mengalami masa sehat, mungkin kita mengalami masa sakit, kita mengalami masa senang, mungkin juga mengalami masa sedih. Itu dalam kehidupan kita pasti terjadi. Tetapi satu hal yang kita pelajari bahwa datanglah kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh di dalam doa kita meminta yang terbaik buat kita ya. Di saat kita merasa sedih, kita berdoa kepada Tuhan. Di saat kita merasa sakit, kita datang minta kesembuhan kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita lagi sakit, bukannya marah, bukannya menangis ya, tetapi kita datang kepada Tuhan, mintalah kepada yang memberikan kita kesembuhan ya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Raja Hizkia itu satu, dia orang yang taat kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Hizkia datang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan bersyukur untuk kehidupan kita. Kak Kristi percaya adik-adik juga boleh belajar dari firman Tuhan untuk melakukan seperti Raja Hizkia ya, yang taat kepada Tuhan, yang berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan melakukan apa yang baik ya dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang paling utama, penting sekali, bersyukurlah dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh teman kita Jessica. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan telah berfirman. Tolong Tuhan supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aktivitas kita hari ini membuat kartu harapan. Bahan sudah lengkap, kalau gitu kita mulai membuatnya. Pertama, kalau teman-teman tidak ada, kita masih lain. Yang kedua, kita lipat tiga, kita lipat lagi, kita akan membuat hati. Seperti ini, adik-adik bisa membuatnya 6-8 untuk hati ya. Lalu kita sesuai dengan ukuran dari hati. Sudah jadi seperti ini, kita berikan garis ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan bicara satu senti setiap garisnya. Kita bisa menambahkan garis lagi. Nanti ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kita melipatnya seperti ini ya. Kita lipat setiap garisnya. Ada satu arah saja. Sampai habis. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita kantong deh. Nah, ujungnya aja ya adik-adik. Keluar. Terus ya, seperti ini.
kita lipat 2 ya. Oke, setelah itu kita gunting lagi ke atas kira-kira 3 cm. Kita beri lem ya adik-adik. Beri tengah-tengah. Nah, seperti itu kan. Lalu kita akan lalu kita lem tangan kirinya. Kita cukup saja. Ya sudah, posisinya begini ya, kita taruhnya. Sudah tempel. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa menuliskan harapannya di hati. Misalnya ya, tuliskan. Buatlah permohonan adik-adik di atas hati ini, ya, semuanya harus diisi. Dan ketika kita tarik, kita akan selalu ingat untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Demikian aktivitas kita hari ini. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing dan disimpan oleh mama atau papahnya. Nanti kalau kita boleh ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu, dan kiranya Tuhan yang berkati mama papa yang juga memberikannya melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, sampai di sini kebaktian kita. Semoga adik-adik semua dapat menjalani kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Bye-bye.